Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kristina Dwi Nur Hidayah, Siti Nur Komariah, Suprihatin, Syafia Nur Aini, dan Vicky Tasfiatu Kolbina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang paradigma tasawuf akhlaki. Bisa kita lihat terdapat peta konsep tentang paradigma tasawuf akhlaki yang mencakup pengertian, ciri-ciri, dan metode pengertian nafsu dan 7 nafsu manusia, tokoh-tokoh dan pemikirannya, dan yang terakhir, tahalli, tahalli, dan tajalli. Berikut penjelasan tersebut yang akan disampaikan oleh Saudari Suprihatin. Pengertian akhlak tasawuf. Secara umum, akhlak tasawuf adalah seseorang yang melakukan tindakan terpuji sehingga seorang tersebut berusaha untuk mensucikan dirinya. Sedangkan pengertian akhlak tasawuf menurut para ahli atau para ulama, salah satunya yaitu menurut Muhammad Ali Al-Khassab, adalah akhlak yang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Ciri-ciri mengenai akhlak tasawuf yaitu yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang syirik kepada Allah Ta'ala. Tidak melakukan berbagai ritual aneh yang menjadi bid'ah, yang dalalah, kecuali yang memang ada khilaf di dalamnya. Tidak berbentuk ilmu-ilmu gaib. Ini ciri-ciri selanjutnya ya. Kanuragan, kedijayaan, dan sejenisnya. Ciri-ciri selanjutnya, tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan larangan syariah Islam dari semua sisinya. Tidak keluar dari koridor hukum syariah Islam yang muqtabar. 5 yaitu tentang metode akhlak tasawuf. Di sini saya cantumkan ada 2 ya. Yang pertama ini secara umum. Metode akhlak tasawuf ada mujahadah dengan bersarana hati, sedangkan tujuannya metode akhlak tasawuf itu memiliki tujuan, yaitu adalah ingin berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Adapun metode tasawuf menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama taubat, kedua adalah sabar, ketiga ada fakir, zuhud, tawakal, selanjutnya cinta ilahi atau mahabbah, selanjutnya yang terakhir ada ridho. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Suprihatin. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Nur Komariah. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian nafsu dan 7 nafsu manusia. Pengertian nafsu. Secara istilah, nafsu adalah latih sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Adapun pengertian hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita, yang baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita dan kebutuhan biologis lainnya. Nafsu yang bersifat maknawi yaitu nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan rohani, seperti ingin diperhatikan, nafsu ingin disanjung, dan lain-lain. 7 jenis nafsu manusia, yaitu yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang selalu memerintahkan kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu perintah kepada kejelekan. Yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang selalu menyesali setelah melakukan maksiat atau dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jenis nafsu yang amat menyesali dirinya sendiri. Artinya, bila ia berbuat kebaikan, ia juga menyesal. Kenapa ia tidak berbuat lebih banyak, apalagi ia berbuat maksiat. Yang ketiga yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah nafsu yang sudah tenang, tentram, dan selamat dari sifat-sifat majmumah atau tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai jiwa atau nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu nafsu mulhamah, adalah nafsu yang selalu mendapat ilham
supaya berbuat menunaikan kebaikan. Yang kelima yaitu nafsu rodiyah, adalah nafsu yang sudah ridho terhadap semua ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah SWT. Dalam firman Allah, orang yang ridho atas ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah disebut orang yang mempunyai sifat khosyah atau takwa kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu nafsu mardiyah, adalah nafsu yang sudah mendapat keridhaan dari Allah SWT. Yang terakhir yaitu nafsu kamilah, yakni nafsu yang sudah bersih dari sifat-sifat mazmumah atau sifat tercela dan sempurna sifat-sifat kebaikannya dan juga welas asih kepada semua makhluk. Nafsu ini disebut dengan nafsu sofiyah, nafsu yang termasuk kepada golongan orang-orang yang sholih-sholihin. Pada slide selanjutnya yaitu ada contoh 7 nafsu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kristina Dwi Nurhidayah, tokoh yang berpengaruh dalam tasawuf akhlaki dan pemikirannya. Yang pertama, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri memiliki nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Adalah seorang zahid dari kalangan tabi'in yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau merupakan pelopor utama yang mulai memperluaskan ilmu-ilmu kebatinan dan kesucian jiwa. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan ajal atau kematian di dalam diri setiap hamba dan senantiasa mengingat Allah SWT. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal. Banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. Yang kedua, Al-Muhasibi. Al-Muhasibi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan kewajiban sebagai orang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui ma'rifat atau mengenal Allah SWT dengan mata hati, ka'uf atau rasa takut, dan raja atau pengharapan. Yang ketiga, Al-Qusyairi. Al-Qusyairi memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nisapur pada tahun 465 Hijriah, di mana beliau ini merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pada masanya. Ajaran tasawuf Al-Qusyairi didasarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujasamah. Ia juga menjelaskan pembeda antara zahir dan batil, serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seorang menikmati kesenangan dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Ahmad Al-Tusi. Beliau lahir di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali merupakan seorang ahli ilmu yang dikagumi oleh banyak ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi, filosof, fuqaha atau ahli fikih, dan mutakalim. Beliau juga memiliki banyak gelar, salah satunya Hujjah al-Islam yang diperolehnya dari kerajaan Bani Saljuk. Seperti halnya Al-Qusyairi, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam, dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan.
Yang selanjutnya yaitu pengertian tahalli, tahalli, dan tajalli yang akan disampaikan oleh Saudari Vicky Tasfiatul Qalbina. Tahalli, tahalli, dan tajalli. Terdapat 3 hal dari tahalli, tahalli, dan tajalli. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli adalah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Atau lebih singkatnya, tahalli adalah membersihkan diri dari sifat tercela. Yang kedua, tahalli adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, tajalli adalah dapat dikatakan terungkapnya nur gaib untuk hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada saat-saat tiba karunia dari Tuhanmu, maka sikapkanlah dirimu untuk itu. Yang kedua adalah sikap-sikap dalam tahalli, tahalli, dan tajalli. Yang pertama, sikap tahalli. Dalam sehari, kita tidak boleh mencela orang, tidak boleh menggunjing orang lain, dan seterusnya sehingga hati kita menjadi bersih. Sikap tahalli. Sikap tahalli ada 7. Yang pertama yaitu at-taubah atau yang disebut taubat. Yang kedua, cemas dan harap. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, al-fakir. Yang kelima, as-sobru atau yang disebut sabar. Yang keenam, ridho. Dan yang ketujuh, muraqabah. Selanjutnya, sikap tajalli. Sikap tajalli ada 5. Yang pertama, munajat. Yang kedua, muraqabah. 3. Memperbanyak wirid dan zikir. 4. Tafakur. Yang kelima, zikrul maut. Zikrul maut maksudnya mengingat kepada Allah akan kematian yang pasti akan terjadi. Yang ketiga adalah bukti atau contoh tahalli, tahalli, dan tajalli di kehidupan nyata. Contoh tahalli. 1. Tidak mencela orang lain. 2. Tidak berbuat bohong. 3. Saling menghargai terhadap agama non-muslim. 4. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Contoh tahalli. 1. Bersikap jujur. 2. Saling tolong-menolong. 3. Sabar. 4. Bersikap dermawan. 5. Ikhlas. Contoh tajalli. 1. Seperti ilmu sang dosen yang diajarkan kepada seluruh mahasiswa tidak akan menghabiskan ilmunya dosen. 2. Perilaku baik dari orang tua yang diajarkan kepada anaknya dan pasti ilmu itu tidak akan habis. Baik, itu tadi presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian bertanya, jangan sungkan. Sekian dari kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.